Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Viral Channel Official. Pada kesempatan kali ini Viral Channel Official memberikan info terviral saat ini. Kamis tanggal 7 bulan 12 2023. Puluhan pemuda kaum Gen Z membuat aksi bersama FDSU di depan makam pahlawan Sisingamangaraja atas tema tolak New Orba, tolak politik dinasti. Simak video berikut ini. Kepada seluruh warga Kota Medan bergabung dengan kami, lawan pembajakan demokrasi, lawan baik rekan-rekan juang sekalian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami undang untuk rekan-rekan sekalian yang ingin menyampaikan orasi politiknya untuk bisa bergabung bersama kami. Nanti kita akan secara bergiliran menyampaikan orasi politik yang mungkin akan membuka semangat. Demokrasi sudah dibajak oleh kekuasaan dengan antek-anteknya. Hari ini proses demokrasi yang seharusnya demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat, tetapi hari ini demokrasi sudah ditenggelamkan untuk suksesi suatu kekuasaan dan untuk mengambil yang namanya pejabat-pejabat yang didudukan di Republik ini. Kita sudah melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi hari ini yang penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Seorang paman, kawan-kawan tahu siapa namanya? Paman apa? Paman apa? Paman Usman. Paman Usman yang baik, yang mendukung keponakannya sendiri. Ini adalah pengkhianatan terhadap Pancasila. Ini adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi itu adalah untuk kembali menjunjung nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Hari ini kami dari Front Demokrasi Sumatera Utara yang tidak berafiliasi dengan parpol atau kelompok-kelompok politik lainnya, dengan kesadaran kami sebagai warga Sumatera Utara dan Kota Medan, hari ini menyatakan sikap tolak dinasti politik. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Hidup rakyat! Dan kami juga melihat bahwa situasi hari ini, bagaimana demokrasi seharusnya mengikuti proses yang prosedural. Demokrasi yang seharusnya mengikuti alur kompetisi yang baik. Tetapi hari ini dibajak dengan kekuasaan. Ini sangat tidak mengenakan, khususnya orang-orang muda pada waktu hari ini yang punya mimpi, yang punya cita-cita, tidak berani lagi memulai cita-cita yang tinggi. Karena apa? Karena kita adalah rakyat biasa yang tidak punya keluarga dari kalangan tinggi atau pejabat. Politik dinasti memutuskan, politik dinasti membunuh cita-cita remaja pemuda hari ini, khususnya kaum Gen Z dan milenial. Sekali lagi, sepakat kita tolak. Sekali lagi, kita tolak. Terima kasih. Walaupun hujan hari ini, kita tetap sepakat bahwa hari ini kita tetap menolak politik dinasti. Ini masih hujan kawan-kawan. Apa kawan-kawan tetap semangat? Apakah kawan-kawan tetap semangat? Tolak, tolak, tolak. Tolak apa? Dinasti. Tolak apa? Tolak apa? Saya panggilkan Bapak Sarum Sinaga untuk memberikan orasi kebangsaannya.
Kami panggilkan Bapak Sarung Sinaga dari sebangsa dan setanah air yang saat ini sedang menderita pengebirian demokrasi. Setuju? Kalau saya bilang tolak politik dinasti, adik-adik mengatakan tolak. Tolak politik dinasti. Tolak politik dinasti. Tolak politik dinasti. Apakah adik-adik yakin saat ini kita sedang dikebiri demokrasinya? Saya yakin adik-adik semua warga Medan dan Sumatera Utara tidak akan setuju dengan adanya pengebirian demokrasi. Kita tegakkan kembali demokrasi di NKRI, harus tegak, tidak boleh melenceng. Tegakkan demokrasi, tolak politik dinasti, tolak politik dinasti. Harus sama-sama kita menolak politik dinasti. Nasib adik-adik semua saat ini sedang dikebiri dengan adanya politik dinasti. Politik dinasti harus ditolak. Saya mengajak warga Medan dan warga Sumatera Utara harus menolak politik dinasti. Jangan ada politik dinasti di NKRI. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Kalau NKRI harga mati, politik dinasti harus ditolak. Tolak politik dinasti. Tolak politik dinasti. Harus ditolak. Apapun ceritanya. Ingat adik-adik, nasib adik-adik saat ini sedang mengambang dengan adanya politik dinasti. Harus kita mengawal sama-sama. Jangan ada di negara ini yang namanya politik dinasti. Sekali lagi, tolak politik dinasti. Tolak politik dinasti. Harus ditolak. Apapun ceritanya, jangan biarkan melenggang yang namanya. Senyum. Ya, hentikan dulu adik-adik. Kembali lagi kepada hadirin. Ketika suara kita mainan tidak hebat, maka kita berkumpul. Itu menandakan bahwa kita lagi satu bangsa. Hidup! Hidup! Saya dari KRAS 98 hanya mengingatkan kepada masyarakat Kota Medan akan tuntutan reformasi 25 tahun yang lalu. Pertama, hapus KKN, hapus korupsi dan nepotisme. Namun, apa yang kita hadapi sekarang, bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang paling korup sepanjang reformasi. Apa buktinya? Buktinya adalah anak menteri dan satu wamen menjadi tersangka koruptor. Ini bukan hoax, ini bukan hoax, ini adalah realitas yang kita hadapi sekarang. Kedua, agenda reformasi adalah demokratisasi. Ketika zaman Orba, tatanan negara sudah dirusak, dan kami, kita semua masyarakat Angkatan 98 berhasil memulihkannya. Namun apa yang terjadi saat ini? Demokrasi kembali dikebiri. Konstitusi menjadi alat mainan untuk melanggengkan kekuasaan. 2 hari yang lalu kawan-kawan kita semua sudah ditangkap. Apakah ini simbol dari demokratisasi? Apakah ini simbol dari demokratisasi? Tentu tidak, kawan-kawan.
berlebihan kawan-kawan. Yang ketiga, cabut fungsi APRE atas kerja dari mahasiswa, pemuda dan masyarakat. Maka kepolisian bisa berpisah dari tentara. Kami tidak anti militer, tapi kami anti militerisme. Juga kawan-kawan semua, apa yang terjadi saat ini, penguasa sudah menandatangani Perpu bahwa TNI Polri bisa menduduki jabatan sipil. Itu apa artinya, saudara-saudara? Itu artinya bahwa kita kembali ke zaman Orba. Olah Neo Orba. Olah Neo Orba. Kita harus tetap rapatkan barisan kawan-kawan, bahwa apa yang terjadi di depan kita saat ini adalah upaya untuk mengembalikan kekuasaan ke zaman Orba. Tidak ada kata lain, hanya ada satu kata. Apa itu? Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Saya berharap pada kawan-kawan semua, Jika kawan-kawan memahami bahwa lagu ini adalah lagu perjuangan, lagu yang mempersatukan para aktivis-aktivis, lagu yang memperjuangkan dan mempersatukan kita sebagai anak bangsa untuk tetap peduli pada nasib bangsa dan negara, khususnya kepada nasib rakyat Indonesia yang sampai saat ini banyak yang masih menderita, banyak yang masih tidak sejahtera. Sambil kita ikuti lagunya kawan-kawan. Begitu kayanya negeri kita kawan-kawan. Tapi hari ini demokrasi kita sedang dibajak. Banyak dari kita yang tidak bekerja, banyak pemuda-pemuda kita yang tak juta rakyat masih tercipta luka kawan-kawan. Angkat tangan kiri kalian, angkat tangan kiri kalian, dan tangan kepada negara bahwa hari ini kita berjuangkan demokrasi, bahwa hari ini kita menentang tirani, bahwa hari ini kita menentang politik, hari ini kita tegakkan demokrasi kawan-kawan. Relakan perjuangan padamu. Hari ini harinya aksi, harinya aksi. Mari kita berdemonstrasi, berdemonstrasi. Hari ini harinya aksi, harinya aksi. Mari kita berdemonstrasi, berdemonstrasi. Gampang kan? Gampang lagu ya kan? Antara kaum sana dan kaum sini, sehingga jelas bahwa watak tirani yang ingin mempertahankan kekuasaannya demi kong kali kong dengan para oligarki, sehingga terlihat lebih jelas lagi, lebih telak lagi. Maka hari ini kita melawan kawan-kawan. Hari ini kita melawan semata-mata bukan kepada personal, semata-mata bukan ketidaksukaan kita terhadap perorangan, tapi ketidaksukaan kita bahwa perjuangan tahun 98 mewujudkan demokrasi
melawan Orde Baru, menumbangkan Orde Baru. Hari ini ingin kembalikan kembali. Kali ini kawan-kawan tidak bisa lupa pada sejarah bahwa Prabowo adalah salah satu orang oknum yang kemudian melakukan penculikan terhadap aktivis. Beliau anti demokrasi, menantu dari Soeharto sebagai simbol Orde Baru. Hari ini berpasangan dengan Jokowi yang juga ingin mewujudkan tiraninya. Padahal dia kita tempatkan dari rakyat biasa menjadi seorang panglima. Kita tempatkan Jokowi dari seorang gorong-gorong menjadi kesatria. Kita tempatkan dan kita pilih dia untuk kita letakkan menjaga demokrasi. Tapi tidak terjadi. Malah hari ini dia berkolaborasi dengan kelompok-kelompok lama Orde Baru, dengan kroni-kroni Orde Baru dahulunya. Maka wajar jika hari ini kita lantangkan sikap kita lawan Neo Orde Baru. Lawan! Kawan-kawan, hari ini kita berdiri bukan mewakili semata diri sendiri. Kita hari ini berdiri mewakili rakyat yang terzolimi, rakyat yang dipaksakan pilihannya oleh tirani. Hari ini kita berdiri di sini menentang itu semua. Kita menentang dikepiringnya demokrasi. Kita anak-anak bangsa yang dipanggil oleh sejarah. Kita anak-anak bangsa yang dipersatukan oleh sejarah, bahwa bangsa ini tidak akan bisa untuk meletakkan kekuasaan seorang presiden menjadi seorang raja di raja. Yang mulia Paduka Jokowi, dengarkan sikap kami. Kami tantang kau berhadapan-hadapan dengan kami. Kami tantang kau jika engkau hendak mengebiri demokrasi. Rekan-rekan juang sekalian, hari ini dengan kelompok kecil kita ini kita menyatakan sikap bahwa dari kelompok yang hari ini kita akan gulirkan terus menjadi bola salju yang besar. Rakyat perlu disadarkan, rakyat perlu diberikan informasi bahwa hari ini negara sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok naik persis sama seperti 98 ketika daya beli masyarakat menjadi sangat rendah, sedangkan harga-harga barang pokok melambung tinggi. Kita kesulitan bahkan hanya untuk makan di negara sendiri. Maka hari ini kita menolak tirani. Kekuasaan Jokowi harus berakhir di 2024, sepakat? Kekuasaan Jokowi berakhir 2024, sepakat? Tidak ada perpanjangan 3 periode. Tidak ada perpanjangan periode. Tidak ada perwakilan dinasti melalui Gibran hari ini. Kita tolak semuanya. Jokowi berakhir di 2024. Itu menjadi titik serbu kita. Itu yang menjadi tujuan kita. Karena kita tidak bersepakat republik ini menjadi kerajaan. Ini republik, Bung, bukan kerajaan bapak moyangmu. Kau bukan keturunan darah biru asal Majapahit. Kau bukan seorang Mataraman. Lantas kenapa kau perlakukan republik ini sebagai kerajaan kecilmu? Kita sama-sama ucapkan Sumpah Pemuda 2023-2024. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penculikan. Kami pemuda Indonesia bersumpah
berbangsa satu, bangsa menolak politik dinasti. Kami pemuda Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa keadilan. Jadi kepada kawan-kawan semua, apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk wujud dari apa yang sudah dipampang di depan kita. Apa itu ketidakadilan? Apa itu konstitusi dikebiri? Hanya ada satu kata untuk itu. Apa itu? Lawan. Hanya ada satu kata, lawan. Hanya ada satu kata, lawan. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi kawan-kawan, jangan pernah ragu terhadap apa yang kita pikirkan, terhadap apa yang kita rasakan, terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan. Karena perjuangan kita adalah perjuangan demi keadilan. Keadilan masyarakat luas, terutama masyarakat Kota Medan. Tim ini menang. Kita bukan menolak seseorang. Ada negara ini yang pemimpinnya rusak. Saya tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah mundur untuk melawan demokrasi yang telah dicoret-coret oleh pemerintah. Hidup rakyat! Hidup kaum milenial! Saat ini saya
sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja dan merasa ketakutan karena saya ditangkap semalam. Nah, saya dan keluarga saya saat ini sedang dalam tekanan, takutan, dengan intimidasi kekuasaan. Saya berharap demokrasi ini bisa kita rubah dengan menyuarakan merdeka, merdeka, merdeka. Untuk berbicara, ini panggung mereka. Mau mak-mak, tukang ojek, mau milenial, ini panggung mereka. Berbicara, jangan takut. Karena kita tahu demokrasi bukan milik segelintir elit, tapi demokrasi adalah milik rakyat semua. Itu saja dari kami, Front Demokrasi Sumatera Utara. Yang terlibat hari ini aksinya dari mana-mana ya Bang? Ada komunitas Gen Z, ada komunitas milenial, ada kawan-kawan lintas sektoral, kawan-kawan dari Gerakan 98 dan kawan-kawan sektoral buruh, ya, dan juga ada budayawan Pak Idris Pasaribu tadi. Itu saja. Harapan kita apa nih Bang? Harapannya bahwa ini kita hari ini melawan. Kita hari ini melawan segala bentuk kecurangan demokrasi, pembungkaman demokrasi, mematikan demokrasi oleh sistem yang sudah dibangun oleh elit-elit. Kami rakyat biasa nih, bahwa kami ingin menyampaikan dinasti politik itu bisa membunuh dan membuat teladan yang buruk kepada generasi muda, Gen Z dan milenial yang ada di Kota Medan Sumatera Utara. Jadi panggung mimbar bebas ini, panggung demokrasi ini, harapan kami menjadi wadah bersuaranya orang-orang yang kritis, menyuarakan orang-orang yang menyatakan sikap demokrasi harus diselamatkan. Oke Bang.